Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat tas dengan motif terbaru seperti ini. Tas ini bisa dibuat model 2-in-1 loh, jadi selain jadi sling bag, bisa juga dijadikan model dompet seperti ini. Motif geometris yang cantik seperti ini membuat tampilannya estetik dan timeless loh. Gimana? Sudah penasaran cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami ya. Terima kasih. Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan ya. Untuk benangnya saya menggunakan benang polyester yang small ply. Di sini untuk motifnya saya pakai abu-abu tua dan untuk warna dasarnya saya pakai Tosca muda. Selanjutnya untuk hakpen kita akan menggunakan ukuran 3/0. Kita siapkan juga gunting dan korek api untuk merapikan. Di sini saya siapkan penanda, jarum kristik, meteran, dan juga pengait serta ring D yang kecil. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah pertama kita akan buat alas berbentuk persegi panjang. Di sini saya menggunakan benang yang warna abu-abu tua untuk alasnya ya. Kita awali dengan simpul terlebih dahulu, lalu kita buat rantai sebanyak 48. Setelah membuat 48 rantai seperti ini, selanjutnya kita tambahkan satu rantai, kita skip rantai tambahan ini dan buat SC mulai dari lubang rantai yang ini ya, lubang rantai yang kedua dari ujung. Kita buat satu SC di masing-masing lubang. Saya sudah selesai membuat SC hingga ujung. Di sini kita mendapatkan total 48 SC. Selanjutnya kita akan buat satu rantai balik dan buat 48 SC lagi. Kita ulangi terus hingga mendapatkan 12 baris. Saya sudah selesai membuat 48 SC sebanyak 12 baris. Selanjutnya kita akan membuat SC keliling. Caranya kita mulai dari sini, buat satu rantai balik. Kita akan buat 48 SC untuk sisi panjang. Dimulai dari stitch yang pertama, kita pasangkan penanda supaya mudah menghitungnya. Selanjutnya kita akan membuat 12 SC untuk bagian sisi samping.
caranya seperti ini. Kita masuk di lubang yang seperti simpul. 1, pasangkan penanda. Yang kedua, kita masuk di serat SC-nya yang ini. 2, 3, 4. Setelah membuat 12 SC seperti ini, kita akan lanjutkan membuat 48 SC di sisi panjang dan 12 SC lagi di sisi lebar. Oke, seperti ini hasil jadinya setelah selesai membuat SC keliling dengan total 120 SC. Terakhir kita bisa slip stitch di stitch yang pertama. Oke, alas persegi panjang sudah jadi. Kita ukur dulu. Panjangnya berukuran 17,5 cm dan untuk lebarnya berukuran 4,5 cm. Teman-teman jika ingin ukuran yang lebih besar bisa menambahkan jumlah stitchnya kelipatan 15 ya, atau menggunakan benang dan ukuran hakpen yang lebih besar. Langkah yang kedua, kita akan mengerjakan motif untuk badan dompet. Kita menggunakan teknik tapestry, jadi kita akan langsung kerjakan dengan 2 benang. Kita awali dengan slip stitch dulu di stitch yang kedua. Posisikan benang yang warna abu-abu di atas hakpen seperti ini. Nah, kita ambil benang yang warna toska muda, kita buat selip. Oke, di sini kita akan buat tusuk 3 DC increase. Pertama, saya akan buat pengganti DC terlebih dahulu. Jangan lupa untuk pasangkan penanda di stitch yang pertama. Selanjutnya kita tambahkan 2 DC lagi di lubang yang sama. Kaitkan benang, masuk, ambil. Kita punya 3 serat, 2 jadikan 1, 2 jadikan 1. Sekali lagi. Kita akan berganti warna benang. Jadi di sini DC yang ketiga kita selesaikan dengan benang yang warna abu-abu. Nah, kita sudah membuat satu klaster dengan benang warna toska muda. Selanjutnya kita skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga kita buat 3 DC increase lagi. 1, 2, 3. Kita buat dengan yang benang warna abu-abu ini sebanyak 3 klaster. Ini terhitung 1. Kita skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga
kita masukkan hakpen, dan benang yang ngikut posisinya di atas hakpen seperti ini ya. Ini dia hasil jadinya setelah kita membuat 4 klaster dengan benang warna abu-abu. Kita akan ulangi pola 5 klaster ini satu putaran. Jadi di sini sekarang kita ulangi membuat satu klaster dengan benang warna Tosca muda. Oke, saya sudah menyelesaikan satu putaran. Di sini pengulangan motifnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali pengulangan motif. Kita akan akhiri dengan slip stitch. Di sini DC yang terakhir saya selesaikan dengan warna Tosca muda. Baru kita buat slip di stitch yang pertama. Di sini benang yang warna abu-abu ikut naik. Selip dan kunci dengan satu rantai. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan baris yang kedua. Untuk baris yang kedua, khusus untuk baris kedua ini, kita akan kerjakan dengan tusuk 3 long DC increase. Saya akan buat satu penggantinya dulu. Kita masukkan hakpennya di stitch kedua yang tadi kita skip. 1, 2. Di sini kita masukkan hakpen. Saya akan buat satu pengganti long DC. Pasangkan penanda. Lalu tambahkan 2 long DC lagi di lubang yang sama. Caranya, kaitkan benang ke hakpen, masuk, ambil benang. Kita punya 3 serat, kita masuk di 1 serat dulu, masih tersisa 3, masuk di 2 serat, lalu 2 lagi. Kita ulangi sekali lagi, masih di lubang yang sama. Kita sudah menyelesaikan satu klaster dengan benang warna Tosca muda. Kita buat sebanyak 2 klaster. Satu, 2. Setelah 2 klaster Tosca muda, long DC yang terakhir kita selesaikan dengan benang yang warna abu-abu. Kita akan buat sebanyak 3 klaster. Masuk di lubang yang kedua dan pastikan posisi benang yang ikut ada di atas hakpen seperti ini ya. Kita akan sembunyikan di bagian dalam.
Jadi seperti ini polanya, kita akan lakukan cara yang sama. Kita ulangi 1 putaran. Baris yang kedua sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Di sini long DC yang terakhir kita selesaikan dengan benang warna Tosca muda lagi. Baru kita buat slip stitch di stitch yang pertama. Dan kunci dengan 1 rantai. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan baris yang ketiga. Untuk baris ketiga dan seterusnya kita akan buat dengan tusuk 3 DC increase lagi. Penempatannya adalah di DC yang tengah, di 1, 2 di sini ya. Kita akan buat pengganti DC dulu. Dua, 3. Yang ketiga kita selesaikan dengan benang warna abu-abu. Oke, di sini kita akan buat 1 klaster dengan benang warna abu-abu. Lalu kita buat 1 klaster lagi dengan benang warna Tosca muda. Jangan lupa benang yang ikut posisinya berada di atas hakpen. Oke, kita sudah punya 3 klaster. Sekarang kita lanjutkan buat 2 klaster dengan benang warna abu-abu. Oke, seperti ini polanya. Kita ulangi 1 putaran. Baris yang ketiga sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris yang keempat. Masih diawali dengan benang yang warna Tosca muda. Kita masukkan hakpen di long DC yang kedua atau yang tengah. Di sini saya buat 1 pengganti DC dulu. Tambahkan 2 DC lagi. Oke, setelah membuat 1 klaster Tosca muda, selanjutnya kita buat 2 klaster dengan benang warna abu-abu. Selanjutnya kita buat 1 klaster Tosca muda dan 1 klaster abu-abu lagi.
Oke, jadi seperti ini pola untuk baris yang keempat, kita ulangi satu putaran. Baris yang keempat sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang kelima. Di sini masih kita awali dengan benang yang warna Tosca. Kita buat satu klaster. Selanjutnya kita buat 3 klaster warna abu-abu. Next, kita buat 1 klaster warna Tosca muda lagi. Oke, jadi pola untuk baris kelima seperti ini, kita ulangi satu putaran. Baris kelima sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris yang keenam. Masih dengan benang yang warna Tosca muda ya. Kita buat sebanyak 2 klaster. Selanjutnya kita buat 2 klaster warna abu-abu. Selanjutnya kita buat 1 klaster Tosca muda lagi. Nah, jadi seperti ini polanya, kita ulangi 1 putaran. Baris yang keenam sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang ketujuh. Kita buat 3 klaster warna Tosca. 1, 2, 3. Selanjutnya kita buat 1 klaster abu-abu dan 1 klaster Tosca muda lagi. Oke, jadi polanya seperti ini, kita ulangi 1 putaran. Baris yang ketujuh sudah selesai, kita akan lanjut mengerjakan baris ke-8. Kita buat 1 klaster Tosca muda, 1 klaster abu-abu, dan 1, 2, 3 klaster warna Tosca muda lagi. Jadi polanya seperti ini ya, kita ulangi 1 putaran. Baris yang ke-8 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris yang ke-9. Di sini kita akan buat 1 klaster Tosca, 2 klaster abu-abu, dan 2 klaster Tosca lagi. Nah, seperti ini polanya, kita ulangi 1 putaran. Baris yang ke-9 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang ke-10. Di sini kita akan buat 2 klaster warna Tosca muda, 1 klaster abu-abu, dan 2 klaster Tosca muda lagi. Seperti ini pola untuk baris ke-10, kita ulangi 1 putaran.
Baris ke-10 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-11 dan 12. Kita akan buat semuanya dari benang warna Tosca muda. Tapi benang yang warna abu-abunya tetap ikut ya. Jadi nggak ditinggal, tetap ikut memutar sambil mengerjakan klaster dengan benang warna Tosca muda. Perhatikan tarikannya supaya tetap. Baris ke-12 sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris ke-13. Di sini kita akan buat satu klaster Tosca muda, satu klaster abu-abu, dan 3 klaster Tosca muda lagi. Jadi polanya seperti ini, kita ulangi satu putaran. Baris ke-13 sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-14 dan 15. Kita buat 2 baris dengan benang warna Tosca muda semuanya. Jadi sama seperti waktu mengerjakan baris yang ini ya, 11-12. Baris ke-15 sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-16. Kali ini kita awali dengan benang yang warna abu-abu. Kita akan buat satu klaster di sini warna abu-abu, lalu 4 klaster warna Tosca muda. Seperti ini polanya, kita ulangi satu putaran. Baris ke-16 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-17 dan 18. Kita buat 2 baris dengan benang warna Tosca muda semua. Baris ke-18 sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris ke-19. Di sini kita akan buat 4 klaster warna Tosca muda, 1, 2, 3, 4, lalu 1 klaster abu-abu, lurusnya yang abu-abu di bawah ini. Oke. Nah, jadi polanya seperti ini, kita ulangi satu putaran. Oke, baris ke-19 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-20. Baris ke-20 adalah baris terakhir di sini. Kita sudah tidak menggunakan tusuk 3 DJ increase, tapi kita akan menggunakan tusuk 3 SJ increase. Caranya seperti ini. Masukkan hakpen, ambil benang, 2 serat kita jadikan 1. Ini adalah SJ pertama kita. Kita buat 2 SJ lagi di lubang yang sama. Kita sudah selesai membuat satu klaster dengan 3 SJ increase.
Nah, untuk baris ke-20 ini kita akan menggunakan benang warna Tosca muda saja. Jadi yang abu-abu kita tinggal ya, nggak ikut main atau nggak ikut jalan di sini. Kita pakai yang Tosca muda aja. Jangan lupa benang yang ikut di bagian dalam tetap disembunyikan. Oke, caranya seperti itu. Kita lanjutkan satu putaran. Baris ke-20 sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Sekarang kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, kita sudah menyelesaikan bagian motifnya. Hasil jadinya seperti ini ya. Bagian luar dan dalam sama-sama rapinya. Kita ukur dulu tingginya. Untuk 20 baris motif kita mendapatkan ukuran 11 cm. Langkah yang ketiga, kita akan membuat list bagian atas. Kita mulai dari bagian samping. Menggunakan benang yang warna Tosca muda, kita buat SC keliling sebanyak 7 baris. SC kelilingnya kita kerjakan dengan teknik memutar seperti obat nyamuk. Jadi tanpa slip stitch kita langsung buat SC di stitch yang pertama. Nah, seperti ini hasilnya. Kita lanjutkan terus hingga mencapai 7 baris. Jangan lupa untuk memasangkan ring D-nya nanti saat mengerjakan baris keempat ya. Langsung kita pasangkan sambil mengerjakan SC-nya. Ini dia hasil jadinya setelah kita tambahkan 7 baris SC. Untuk ring D-nya juga sudah terpasang seperti ini. Sekarang kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Jangan lupa untuk slip stitch dulu ya di stitch yang pertama. Oke, kalau sudah kita bisa ukur hasil jadinya. Kita mendapatkan ukuran tinggi 13,5 cm. Sekarang kita tinggal tambahkan handle dan strapnya. Di sini saya sudah siapkan untuk strap dan handle pendeknya menggunakan teknik Romanian cord. Teman-teman bisa cek cara buatnya di video tutorial yang ini. Nah, untuk handle pendeknya bisa kita gunakan saat dijadikan dompet seperti ini. Lalu untuk strapnya bisa kita pasangkan saat dijadikan sling bag. Oke, seperti ini. Untuk strapnya di sini kita buat simpul supaya bisa diatur panjang pendeknya sesuai kebutuhan. Oke sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat dompet yang bisa dijadikan sling bag juga dengan motif yang cantik seperti ini. Selamat mencoba dengan kombinasi warna yang lainnya ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.